Oke, selamat malam. Bukan gak ada suaranya, Lili. Belum ngomong. Nah, ini baru udah ngomong. Suaranya. Sekarang gimana? Sudah ada suaranya? Sekarang? Halo? Selamat malam. Oke, sudah. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali, bertemu kembali di kelas keterampilan fungsional. Pada malam hari ini sudah pertemuan yang kesekian kali. Sekian kali saya jadwalnya mengajar. Nah, tadi saya mohon maaf telat karena ada siswa baru ya, adik kelas kalian belajar masuk wizik, terus sudah itu disuruh misi ya, saya ikut. Dan apa namanya, jadi agak telat. Yang berikutnya, beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan adanya pertanyaan ke inbox saya mengenai pembagian report. Saya sebelumnya kan begitu besoknya langsung sudah bilang kan, minta maaf jika ada kekurangan. Nah, tadi ya saya sudah mendata semua ya. Semua sudah saya data, semua sudah saya perbaiki lagi dan saya print lagi lengkap. Jadi besok sudah dikirim ke alamat masing-masing. Bagi yang sudah menerima ya apa namanya, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, saya juga mohon maaf karena sabar dulu karena kemarin tadi baru disusun-susun. Nah, sudah terpisah, sudah oke, besok dikirim itu ya. Jadi tapi kalau yang penasaran, misalkan siapa, Yulianti, kalau ada yang mau ditanyakan, Pak, saya pengen lihat PDF-nya, saya kirim. Saya tanya dulu ke administrasi. Udah bisa, oke, dikirim Yulianti, oke, kirim langsung PDF-nya. Tapi hard copy-nya juga besok kita kirim. Ya, hard copy-nya kita kasih, PDF-nya kita kasih. Nah, Pak, saya lagi di IUN. Jadi gimana Yulianti, mau dikirim PDF-nya? Mau dikirim PDF-nya apa hard copy-nya? Nah, yang sudah kirim, iya dulu apa nih? Iya dulu apanya nih? Di foto dulu. PDF-nya ya, saya kirim ya. Oke? Oke. Iya. Siapa yang mau kirim PDF-nya, bilang ke ketua kelas. Nanti ketua kelas bilang ke saya. Firmawati, mau dong PDF-nya. Oke, sebenarnya gini ya. Kenapa? Harusnya kalian juga bisa memahami. Artinya bisa memahami itu gini. Bukan minta pemahaman. Artinya gini. Kenapa saya ajarin cara ngeprint? Sebenarnya kalau udah nanti kalian udah bisa ngeprint di 7-Eleven ya, tanpa harus dikirim aslinya, kalian tuh harus sudah bisa ngeprint sendiri PDF-nya di 7-Eleven. Jadi kalau udah dikasih PDF-nya, ya sama juga udah dikasih rapotnya gitu. Tapi lebih afdol lagi kan kalau misalkan nerima hard copy-nya dari saya, sudah ada tanda tangannya, lebih enak lagi. Ya nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, yang udah ngeliat rapot, Dewi. Ya, yang udah ngeliat rapot, ada pertanyaan nggak? Di situ ada SKK. Saya jelasin dulu ya, sebentar ya. Ada SKK. Apa saya buka filenya ya? Saya buka filenya ya. Yang saya buka filenya siapa? Nah, itu Dewi. Baru timbul pertanyaannya. Saya buka dulu ya. Jangan kejar paket C aja kali ya. Siapa ya? Yang nilainya jelek siapa? Kalau nilainya bagus sih jangan. Yang nilainya jelek. Yang nilainya oke ya.
Bentar ya. Bentar. Saya buka dulu. Oke. Kemarin ada pertanyaan. Nanyanya sih nggak ke saya. Nanyanya di inbox dari Yulianti. Yulianti bilang begini, kok rapotnya bentuknya kayak gitu, bukan kayak gini, dia bilang. Terus dia foto. Terus ya kan, saya lihat fotonya apa gitu, buku rapot. Nah, Yuli, dapat kiranya saya sampaikan hal sebagai berikut menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Jadi gini, kalau dulu zaman kita sekolah, nggak tahu ya, saya udah tua. Dulu zaman saya tuh ya layarnya kosong, orang belum dibagi, nafsu banget. Salsabila belum saya bagi layar, jadi ya kosong. Sabar ya. Ada Yuli nggak? Ngacung yang namanya Yuli. Kalau belum ngacung saya belum terusin. Yuli ada? Yulianti? Oke. Jadi Yuli, sekarang bentuk rapot itu kamu bisa cek di Indonesia, semuanya bentuknya lembaran. Kenapa lembaran? Karena semua berbasis Excel, berbasis Microsoft Excel. Kenapa berbasis Microsoft Excel? Karena menggunakan aplikasi. Kenapa menggunakan aplikasi? Karena sekarang sudah zaman komputer. Kenapa sekarang udah zaman komputer? Karena sudah globalisasi dan sebagainya. Jadi kalau dulu kan waktu kita nilainya 70, terus di sebelahnya ada tulisan di buku rapot 70 atau 7,6. Itu zaman dulu. Ya, jadi kalau sekarang ditulis di Excel 70, langsung dia nulis 70. Terus nanti dia ngitung sendiri apa namanya jumlahnya, apa segala macam. Jadi sudah menggunakan aplikasi komputer. Nah, kita juga di sini menggunakan aplikasi komputer, makanya lembaran gitu loh. Ya, nih saya kasih tahu. Ini belajar juga nih. Sudah ada bagi layarnya? Sudah kelihatan belum? Belum. Belum. Ya memang belum dibagi. Kalau udah dibagi kelihatan. Kepo. Kepo nih ya. Telur-telur bulat-bulat, kepompong kupu-kupu. Kasihan deh lo tuh kan. Nih lihat. Nah, ini namanya aplikasi komputernya. Udah kelihatan belum? Kelihatan? Udah kelihatan belum? Sekarang? Dah. Ini contoh dari kelas lain. Kalau di kelas ini nanti heboh. Ini contoh aplikasinya. Ya. Ini aplikasinya. Tuh, sudah ada aplikasinya. Coba kita lihat. Misalkan print isi rapot. Klik. Nah, kan gini nih kemarin. Ada SKK ya. Ya, pendidikan agama. Ya kan? Ada SKK. SKK itu singkatannya apa? Satuan Kredit Kompetensi. Kalau di kuliah tuh namanya SKS. Satuan Kredit Semester. Ya, Satuan Kredit Kompetensi. Ya. Nah, SKK itu misalkan gini. Pendidikan agama kelas
1 kan 2 semester, kelas 2 2 semester, kelas 3 2 semester, total 6 semester. Ini punya anak KPC, kakak kelas. Kalau pakai ini nanti kalian heboh ya. Tuh. Ini namanya Narsuli. Ya, Uli, Mbak Uli kemarin ya. Nah, ini ya SKK Agama dari semester 1 sampai semester 6. Semester 6, bukan 6. Semester 1 sampai semester 6 itu harus menyelesaikan 6 SKK. Kalau 6 SKK dibagi per semester berarti setiap semester harus menyelesaikan 1 SKK. Gitu, ya. Paham? Ya, SKK. Jadi total PPKN 1, Bahasa Indonesia 2, Matematik 2. Yang paling tinggi SKK-nya itu yang paling bagus. Artinya yang harus diperhatikan. Itu contohnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik, ya. Komputer, ya. Nah, itu, ya. Seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Terus KKM, emang muter-muter layarnya. Yang lain nggak kelihatan? Yang lain kelihatan nggak? Oke. Nah, KKM itu apa singkatannya? Siapa yang tahu? KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Jadi, berapa yang harus kalian selesaikan? 75. Itu, ya. Jadi, harus diselesaikan 75. Nah, KKM, nah ini pengetahuan. Nah, ini yang harus kalian dapatkan. Nilai pengetahuan itu tidak boleh di bawah KKM. Lihat tuh, ada nggak yang di bawah KKM? Kalau KKM-nya 75, angkanya dapat 75, berarti dia pas. Kalau KKM-nya 70, dia dapat 82, betul Dewi. Ya, kalau KKM-nya 70, kalian dapatnya 82, berarti di atas KKM. Bagus. Nah, yang parah itu kalau KKM 70, nilainya di bawah KKM. KKM-nya ketinggian nggak? Ini udah rendah banget, udah direndahin, ya. Gitu. Ya, jadi jangan sampai nilai pengetahuannya itu di bawah KKM. Kalau ada nilainya di bawah KKM, itu minta remedial aja, supaya nanti di rapotnya jangan ada yang merah. Ada yang merah itu kemarin. Nah, kalau bisa remedial, Pak, tolong dibantu remedial, ya, seperti itu. Pasti ada lah, ya, pasti ada yang di bawahnya. Kalau nggak ngerjain tugas gimana mau dapat nilai? Nah, angka ini juga bukan tebak-tebakan. Angka ini, pengetahuan ini didapat dari ya tugas, UTS dan UAS, baru di rata-rata. Gitu. Ya, sudah jelas. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Ini halaman 1. Halaman 2 ini adalah istilahnya kalau 70 tuh apa, ini apa gitu ya. Nah, yang ketiga ini kepribadian. Yang halaman 4, coba lihat. Nanti kan ada yang belum lengkap, halamannya nanti dilengkapin ya. Yang halaman 4 ini catatan prestasi yang telah dicapai. Ya, catatan prestasi yang telah dicapai misalkan seperti ini. Ini juga misalkan kalian ada di semester 1 misalkan bulan September sampai dengan Februari. Terus ada kursus bahasa Mandarin. Nah, ini dilampirkan di sini. Oh, sudah kursus bahasa Mandarin. Terus kemarin misalkan ada lagi kursus komputer. Nah, nanti dilampirkan. Dimasukin. Jadi di semester 1 kalian itu ikut bahasa Mandarin. Seperti itu. Ya. Terus ini yang ini ada ya, kalau yang belum dapat ini memang nggak perlu. Tapi kalau ada yang keluar atau masuk, ini maksudnya
Kalau kalian nanti pindah ke Indonesia, ini dikasih surat keluar, saya tanda tangan di sini tanggal berapa, semester berapa yang ditinggalkan, sebab-sebab keluar kenapa habis kontrak. Nanti saya tanda tangan di sini. Ini bukti bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran sampai semester 2 misalnya, karena habis kontrak. Nah, terus mau lanjut di Indonesia, nanti dikasih tahu yang ngelanjutin di sana. Jadi tidak usah mengulang lagi dari semester 1. Jadi kalian bisa langsung ke semester 3. Itu maksudnya. Ya. Dewi, pertanyaannya, kalau misalkan punya keahlian bahasa lain boleh dimasukkan, tapi harus dilampirkan. Ada nggak sertifikatnya? Kalau cuma bisa di sini hanya ditulis, ya nggak apa-apa. Ya. Atau prestasi, misalkan ada yang juara kelas juara lomba menulis atau apa, itu bisa, ya seperti itu. Oke ya, sudah jelas. Nah ini semuanya nilainya pakai rumus. Sebenarnya simple. Ya. Tuh, ini aplikasinya. Nah, coba dicek yang dapat biodata. Kalau yang belum nanti dikasih. Biodata kalau ada yang salah tolong dicek. Ya, alamat mungkin atau orang tua ya salah. Kalau nama orang tua salah itu segera diperbaiki. Yang bahaya kalau ketuker, orang tuanya ketuker. Jangan sampai ya. Oke, ada pertanyaan? Sabar ya, besok yang belum terima segera dikirim. Ada lagi? Irmawati, Pak, nama bapakku itu ada 2. Oh, nama bapaknya ada 2. Yang lihat di ijazah SMP-nya aja. Bener nggak nama bapaknya? Ya. Lihat di ijazah SMP, bener nggak? Ya. Yang lihat di ijazah SMP. Ya. Siapa tadi? Irmawati, nanti inbox aja. Nanti kita ngebahas bapak dari sini. Papa. Oke. Sekarang saya tanya nih tugasnya. Siapa yang belum? Yulianti tugasnya mana? Ya, rapot sudah jelas kan? Oke, kasih ke saya, Irma. Coba dibahas ini. Sudah diperbaiki. Oke, terima kasih. Oke, kalau yang sudah diperbaiki nanti langsung. Yang belum? Yang belum siapa? Saya tunggu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak dari tugas yang kemarin yang belum jelas? Itu udah Pak. Salsabila. Salsabila, coba saya buka dulu.
Saya buka dulu ya sebentar. Dikirim atas nama siapa? Ini ya. Selamat malam Ari Wijaya. Ini bukan. Bisa lihat nggak berbagi layar saya? Bisa lihat? Selamat malam Ari. Bisa. Oke. Salsabila ada? Salsabilanya ada nggak? Nggak bisa komen. Oke ya. Oke. Ini coba lihat Salsabila. Kamu kasih judul. Ini pasti kamu sudah bagus nulis. Tapi ini masuk ke dalamnya. Ini pasti pakai spasi. Kemarin udah dibilangin ya. Tuh, pakai spasi berapa nih? Ya kan? Ketahuan di sini 1 2 3 4 5 6 7. Ya. 7 kamu baru tulis. Jadi nggak begitu, ya. Nah, dia kan gedek bener tuh. Gedek. Jadi nggak gitu nih kamu nih. Tuh, 7. Ya. Caranya adalah diketengahin gimana? Di sort terus di lihat nih di paragrafnya ini dikasih ke center. Tuh. Ya. Kalau judul huruf besar semua ditaruhnya di sini di mana? Di A ini cengkes di upper case. Ya kan? Dikasih bold. Ya kan? Nah, digedein gitu. Irmawati ketawa. Nanti kita kapan-kapan kita ketawain Irmawati. Catat yang ngetawain, nanti kita cari gantian. Ya. Nah, ini juga masih bagus loh. Salsa itu pakai jurus gedek daripada nggak nyerahin tugas. Ayo. Ya kan? Nih lihat, bagiku juga. Nih, bagiku ini juga pasti masuk ke dalamnya pakai ini. Ya kan? Nih, 1 2 tuh. Nah, ya, enter. Ya, itu. Jadi semua itu belajar dari kesalahan. Kalau nggak salah itu justru nggak enak. Jadi nggak tahu apa yang mesti diperbaiki. Ya kan? Ini bagiku. Ini nggak usah pakai koma. Sekalian ya diedit. Cara ngeditnya gimana? Dihapus. Ya, ini dihapus. Bagiku nenek yang aku jaga ini adalah segala. Kita abaikan kata-katanya dulu ya. Kita belajar komputernya dulu ya. Nah, ini juga nenek. Ini pasti masuk ke dalam. Ini nggak usah pakai masuk ke dalam dulu ya. Kalau masuk ke dalam ya, nanti bisa pakai tab tuh ya. Pakai tab. Nih, pakai tab nih.
klik tab. Lihat di keyboard ada tab kan? Nah, ini juga kamu masuk ke dalam tab. Tuh. Ya kan? Nah, ini juga dihilangin nih gedek-gedeknya. Tuh. Kan? Nah, ya kan pakai tab. Ini juga ya. Tuh. Kan jadi rata kan? Rapi kan? Kalau tadi kan nggak rata. Kan? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ininya diratakan. Di sort, cara nge-sort gimana? Tekan shift, terus geser ke bawah. Ya. Terus ini diratakan. Ratanya rata center. Justify. Salsabila, ya. Rapi nggak? Rapian mana sama yang tadi? Ya, ini yang pertama. Tuh, ya. Coba salsabila mana? Salsa salsabila ada? Ya, salsabila. Dewi. Dewi. Dewi, saya buka mic-nya. Dewi nggak bisa dibuka mic-nya. Dewi. Dewi ya. Kamu bacain Dewi. Apa yang ditulis sama Salsa. Kebaca nggak nih? Coba baca. Coba stop. Stop dulu. Stop dulu. Ya. Bagiku nenek yang aku jaga ini adalah segalanya. Ya, ini koma. Ya. Segalanya, koma, beliau. B kecil. Ya, beliau bisa menjadi ibu, bisa menjadi, kalau cuma dua nih kan dengan ibu, ya, terus bisa teman, kan cuma dua, jadi nggak usah koma, juga aja, ibu juga bisa sebagai menjadi, bisa menjadi teman. Itu. Nah, ini baru titik. Aku menganggap beliau seperti nenekku sendiri. Koma. Ya. Ketika, ya. Ketika aku punya masalah, aku sering cerita kepadanya. Terkadang seperti sahabat sendiri. Oke, lanjut. Oke, tunggu ya. Coba nih lihat. Tunggu. Nenek tidak pernah membedakan aku dengan cucunya. Ini koma aja, seneng banget pakai titik nih. Ya kan? B kecil. Beliau menganggapku seperti cucunya sendiri. Koma, ya kan? Koma aja, nggak usah titik. Koma, ini kan? B. Bahkan aku lebih diutamakan daripada ini disambung daripada cucunya. Bareng nggak apa-apa, titik. Terkadang aku
aku menangis karena terharu melihat kebaikannya. Melihat kebaikan dan kebaikan dan ketulusannya. Meskipun aku meskipun aku hanyalah seorang pembantu, tetapi nenek tidak pernah memandang rendah terhadapku. Oke, terus lanjut. Oke, stop. Nah, ini banyak kata yang berulang-ulang. 2 tahun lalu di usia yang ya kan? 2 tahun lalu tepat di usia usia aku, yang ke-25. Apa nih? Tahun, abad, hari, 25 tahun, nenek memberi kejutan kepada diriku, tuh. Waktu itu, W-nya kecil, W. Waktu itu, beliau mengajak cucunya pergi ke toko kue untuk membeli kue ulang tahunku. Aku, sama sekali tidak pernah menyangka kalau nenek akan memberi kejutan di hari ulang tahunku. Di hari ulang tahun, bahkan bahkan waktu itu aku sendiri lupa jangan berulang-ulang, lupa akan hari spesial buat diriku. Jadi hindari kata yang berulang. Dan itu titik. Oke, terus. Terus lanjut. Oke. Terima kasih Dewi. Salsabila ini suka banget aku. Jadi Salsabila ini suka banget aku. Jadi coba dilihat. Kan banyak akunya di sini kan? Akunya ini bukan pelajaran bahasa Indonesia, tapi sekalian dikoreksi sedikit supaya tidak berulang. Ketika nenek pulang dari toko kue, kebetulan aku sedang di kamar mandi. Jadi nggak usah diulang lagi. Nah,
ya. Jadi tidak tahu kalau nenek dan cucunya sudah di rumah dan menyiapkan kue ulang tahun. Ya. Tuh, ya. Ini sukaku dan titik. Ya. Betapa terkejutnya ketika aku ini nggak usah ulang-ulang. Ketika keluar dari kamar mandi, tiba-tiba nenek memberi ucapan, "Adi, happy birthday." Begitu juga dengan nenek langsung memberi ucapan ulang tahun dan meminta, bukan menyuruh, meminta diriku, apa nih baru, untuk meniup lilinnya, meniup lilin, meniup lilin, meniup lilin di kue ulang tahun. Titik. Rasa bahagia kalau sudah koma nggak pakai dan, ya. Rasa bahagia, terharu, terkejut, campur jadi satu. Sungguh sangat, aku sangat berterima kasih karena telah dipertemukan dengan orang-orang yang sayang terhadap orang-orang yang tersayang, ya, mencintai dengan tulus, ya, mencintai dengan tulus. Kasih sayang dari nenek Bista. Kan udah tahu kalau nenek yang lagi diceritain nenek kamu kan, masa neneknya Yulianti, ya. Kasih sayang dari nenek bisa mengobati rasa rindu. Kan kamu yang cerita, akunya nggak usah diceritain lagi kepada ibu. Nah gitu, kepada ibu tercinta di Indonesia. Ibunya siapa? Ibunya dirimu. Ketika ketika kangen, aku kangen dengan ibunya kamu juga kan? Ya kan? Biasanya aku memeluk erat nenek. Neneknya nenek siapa? Terima kasih nenek kunya lagi. Terima kasih nenek tersayang, gitu. Ya, jadi kunya nggak usah diulang. Nah, kalau udah kayak gini, jadi cara ngeditnya tahu kan? Jadi diklik di sini, terus di sort, terus di delete, di backspace, tekan backspace. Kalau tekan backspace berarti hilang. Nah, kalau diulang bisa Ctrl Z. Tuh, diulang lagi, ya. Ya kan? Tadi kan kalau tekan backspace, misalnya nenek nih, tekan backspace. Nah, terus nggak jadi, Ctrl Z, keluar lagi. Ini yang cocok judulnya apa? Nenekku kali ya. Judulnya yang cocok apa? Aku dan nenekku. Aku dan nenek kau. Ya, oke ya. Gitu. Udah bagus nih, udah berani. Mana Yuli tugasnya? Tugasnya mana Dewi? Siapa? Yuli. Nah,
Ini kan tadi udah dibilang kemarin, tugasnya ini udah bagus. Cuman ditambahin. Harusnya ditambahin gambar, ya. Supaya bisa terlihat lebih kreatif. Tuh. Besok ditambahin gambar ya, Salsabila ya. Nah, sekarang saya mau ngajarin pembelajaran baru, yaitu bisa sambung aja di sini, ya. Dimasukkan ke dalam atau ditambahi ke grafik. Coba kalau udah kayak gini udah bagus, ya. Ini dikasih ya lebih rapi kan daripada yang tadi sebelumnya, ya. Tuh. Nah, sekarang kita tambahin gambar. Ya, tambahin gambar udah bisa kan? Sekarang kita tambahin grafik. Coba. Grafik judulnya kita kasih judul. Ini kan masih ada grafik, ya. Kasih kalau nambahin kata-kata atau ini bisa pakai apa? Insert teks. Caranya gimana? Insert teks. Textbook. Siapa tuh? Pintar. Salsa Irma ya. Wah, insert textbook. Textbook. Kita kasih judul karena itu usia nenek, jadi kita kasih judulnya apa? Rata-rata usia nenek di Taiwan. Nah, judulnya ini, rata-rata usia nenek di Taiwan. Jadi mesti disamain judul sama ininya. Masa kasih sayang seorang nenek terus grafiknya judulnya rata-rata pendapatan nilai serapot. Jadi nenek, ya. Nah, ini cara menghilangkan kotaknya adalah klik kanan, format save, line colornya no line, fill-nya juga no fill, close, hilang, ya. Nah, tinggal digeser ke sini. Terus di grafiknya coba kita lihat insert grafik chart. Chartnya mau berbentuk apa? Saya sukanya yang P, bulat, terus ini bulat. Oke. Nah, rata-rata umur nenek di Taiwan, ya. Ini salesnya nggak usah pakai judul, ya. Terus di sini umur nenek di Taipei, rata-rata umurnya 80, ya kan? Terus di Indonesia ini kalau yang disebut nenek umurnya 70. Kalau Taipei berarti Taiwan. Terus di Malaysia, baterainya habis. Terus di Brunei 60, ini 65. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Terus kalau udah mau di close, pakainya di silang ini Excelnya. Nah, ini dia umur si nenek di masing-masing negara. Klik kanan supaya digeser. Terus text wrap di square. Baru dia bisa digeser. Tuh. Usia nenek, rata-rata usia nenek di berbagai negara.
di Asia, di beberapa negara Asia. Loh kok hilang? Karena dia kurang besar. Terus di bold, diketengahin. Nah, gitu. Ya, grafiknya mau diganti, edit chart tipe, maunya yang ini tuh ya, jadi diubah. Bentar, saya ngecas dulu. Sudah ya? Bisa dong. Nah, sekarang udah dimasukin seperti ini. Nah, sekarang ini nggak mau ada garisnya. Ya, tinggal digeser ya. Klik kanan, format chart area, sama fill-nya no fill, border color-nya no line, close. Ini pasti nggak ada garis. Tuh, ya kan? Kegedean, dikecilin. Cara ngecilinnya gimana? Tekan kontrol, tekan mouse kiri, langsung dikecilin. Diklik dulu sampai ketemu seperti ini, terus tekan shift, digeser. Gitu. Ya, sampai ketemu seperti ini. Nah, gitu. Ya. Nah, lihat, coba simetris apa enggak? Coba lihat. Simetris apa enggak? Oh, ininya kurang ke sini. Kolomnya ini kan udah ada judul nih, nggak perlu kan, di delete aja. Klik, di delete. Tuh. Ya. Terus nggak bisa dibaca nggak nih kira-kira? Enggak ya. Biru maksudnya apa? Biru Taiwan, coklat Indonesia, abu-abu Malaysia, Brunei. Tapi jumlahnya mana? Nah, kalau mau melihat jumlahnya, diklik, terus diklik kanan, di add data label, keluar nanti jumlahnya. Klik kanan, add data label. Klik kanan, add data label. Klik kanan, add data label. Keluar semuanya. Jadi bisa dibaca kan gini. Rata-rata usia nenek di beberapa negara Asia. Taiwan 80 tahun. Ya. Terus di sini supaya jelas, di sini dikasih dalam tahun. Jadi ukurannya tahun. Jadi kalau 80 apa? 80 hari ya. 80 tahun. Jadi Taiwan 80 tahun. Indonesia 70 tahun. Malaysia 60 tahun, Brunei 65 tahun. Nah, ini contoh. Simple. Ya. Tuh, udah tambah lagi yang punya. Nah, kalau udah dikasih tugas kayak gini, nanti coba dibuat. Kalau nggak dibuat-buat, akhirnya cuma lihat doang. Tapi nggak akan bisa. Tuh, udah bagus kan? Kasih sayang seorang nenek juga dikasih ini. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Balik dulu. Ada pertanyaan? Mbak Jayanti sudah ngasih tugas. Nggak ada. Berarti kalau nggak ada bisa dong. Paham ya? Gampang. Kalau mau merubah, jadi tuh sebenarnya udah belajar Excel tuh. Kalau mau ngedit,
Ya, misalkan mau salah, ngeditnya gimana? Klik aja 2 kali. Nanti lari ke Excel-nya. Coba klik 2 kali. Tuh, langsung klik ke Excel-nya. Atau diklik, ya, diklik klik kanan. Ya, ya. Jadi kalau mau ngedit datanya di mana? Di Excel-nya. Ya, diklik kanan, format data label. Jadi coba-coba. Cukup paham ya? Oke. Nah, sekarang kita cek dulu tugasnya. Itu tadi waktu mau bikin grafik tadi Excel-nya langsung keluar sendiri. Iya, otomatis. Jadi begitu kamu insert, lihat. Begitu kamu insert, ya, chart, dia langsung timbul Excel. Tuh, langsung timbul Excel. Tuh, kalau dirubah Excel. Ya. Jadi dicoba nanti. Oke ya. Terus kita coba lihat, saya matikan dulu ini, berbagi layarnya. Takut ada yang nggak bisa nulis. Irmawati. Nggak ada dari Irmawati. Adanya dari Maya Ristiani. Keluarga kedua Bang Jai ya? Bener nggak yang keluarga kedua Bang Jai? Bener nggak? Waktunya apa namanya? Iya bener, keluarga Bang Jai. Oke, coba kita berbagi layar. Nah, ini tugasnya siapa ini tadi? Maya. Tugasnya siapa ini? Tugasnya siapa? Jayanti. Jayanti memang benar-benar jaya. Karena dia nggak tanggung-tanggung. Tulisannya besarannya 22. Tuh, 22. Tahu dari mana 22? Nih lihat tuh. 22. Wow. Ini mau bikin cerpen apa mau bikin poster? Ya. Tuh. 22. Luar biasa. Ukuran jumbo ini. Nggak apa-apa, berani daripada nggak nulis. Jadi Jayanti
Kalau mau nulis boleh, tapi jangan gede-gede. Kalau kayak gini, nilai seninya ada di mana? Tuh, ya kan? Kamu kalau mau bikin poster nggak apa-apa 22, tapi kalau mau bikin yang untuk dibaca secara umum, ini kamu kecilin nilainya 12. Cara kecilinnya gini, di sort ya, di sort. Cara nge-sortnya gimana? Tekan mouse kiri, ditaruh di sini, tekan mouse kiri ya, terus digeser mouse-nya terus sampai ke bawah ya, sampai ke bawah. Nah udah tuh, kalau udah di sort dia akan kayak gitu tuh, akan ada sortnya gitu. Nah, kamu kecilin hurufnya ada di mana nih, ini kan 22 nih ya, 22 gede banget ya kan, kecilin aja sampai 12 tuh kan, kelihatan pantas ya gitu ya, tuh kan 12 ini ya. Terus kalau misalkan ini jenis hurufnya dipilih, pilihnya mau apa, mau Arial Naro atau apa, misalkan kamu sukanya yang mana, Calibri ya. Nah, terus jangan di bold semua, ini kan di bold semua nih, ini ada B nya, di nggak usah B nya tuh ya, ininya dipilih yang Just TV, klik tuh. Dah, itu satu ya. Kedua, gambarnya ini ada yang aneh nggak? Ya, gambarnya aneh karena apa? Ditarik, coba lebih cantik mana nih nanti kalau dibenerin. Nih, coba. Ini jadi karena saya nggak tahu gambar aslinya. Nah, mungkin begini kali. Coba lihat. Gedein dulu. Kira-kira ini gambarnya nariknya ini nggak simetris dia tadi. Nah, ya mungkin gini kali ya. Oh, enggak juga. Karena di awalnya nariknya nggak simetris. Terus yang kedua ya, ini tuh, mungkin gini kali ya, karena nggak simetris jadi kira-kira, nah seperti gini nih, sudah kelihatan lebih rapi kan. Nah ini kan banyak area yang nggak pakai nih ya kan? Terlalu banyak sedikit di kelilingnya, jadi nggak fokus di gambar, padahal ini maksudnya mau menunjukkan si orangnya sama si tukang ojeknya dan si motornya nih. Maksudnya kan mau ngeliatin itunya kan. Saya belum baca nih, saya pikir ini tukang ojeknya atau siapa, belum baca. Atau mau memperhatikan yang baju merah di belakang ini kan. Jadi kalau untuk supaya nggak kabur, nah ini dikecilin aja, diklik 2 kali ya kan, diklik 2 kali gambarnya, terus di crop ya. Jadi dia mau menunjukkan yang di belakangnya kali sih, jangan-jangan Bang Jai yang baju merah di belakang ya. Emangnya udah habis waktunya? Belum kan? Nah terus diklik 2 kali, terus di crop nih. Nah, di crop ini dihilangin, di crop gini. Ini juga. Nah, ya kan? Jadi gambarnya nggak buyar, fokus dengan si tukang ojek. Tuh, klik. Nah, ya nggak? Kurang malah kalau saya bilang. Ya, ini masih memperhatikan Bang Gojek nih. Oh ya. Nah,
Wah, sudah habis waktunya. Tadi telat berapa? 15 menit ya. Ya udah, jalanin dulu. Oke? Berbagi layar lagi. Kita kembali ke Bank Gojek. Nah, ya. Nah, ini kan. Oke, klik. Nah, lebih fokus kan? Gitu. Itu yang pertama. Terus, gambar yang kedua, lihat lagi. Nih, lebih aneh lagi malah. Ya kan? Coba dibenerin. Ditarik. Dibenerin dulu nih. Ditekan mouse kiri, ditarik. Nah, mungkin ini ya. Masih belum? Nah, ini. Nah, mungkin ini ya. Gini kali. Nah, sama dihilangkan. Dihilangkan caranya di klik 2 kali terus di crop. Ya, klik 2 kali gambarnya terus di crop. Klik 2 kali terus di crop. Nih, ada tulisan crop. Dibuang yang nggak penting. Yes. Tuh. Lebih manis kan? Gitu. Ya. Oke. Nah, ini juga keluarga kedua Bang Jai. Nah, ini di sort, terus di bold, ya. Baru diketengahin pakai cara ini. Tuh. Supaya nggak monoton, nggak ada salahnya kan gambarnya dikasih di kanan. Jadi nggak bosen, nggak selalu di kiri. Ya. Terus kalau supaya nggak bosan diklik 2 kali dikasih seperti ini, kayak Dewi kemarin, ya. Jadi kelihatan ada jarak. Woi, 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 bangun woi, gitu kan. Bantalku melayang. Nah, itu kita abaikan dulu nih, lantai. Ini nggak pakai Y, I, ya. Tuh. Dan untuk lain-lain nanti belajar bahasa Indonesianya, karena belajar komputernya. Oke, sudah. Oke ya, ini juga sama. Diklik, ya, pakai gini. Nah, ada seninya dikit. Oke, itu. Nah, lihat. Lebih rapi kan, Jay? Nah, Jayanti lebih rapi kan? Nah, ini coba. Dia pakai jurus gedek kan? Nih, berawalnya nih, coba lihat. Nah, dia pakai huruf gedek mas ini tuh. Ya kan? Ketahuan. Enter. Pakai tab kalau mau ke dalam. Ya. Itu. Ini juga nih yang 3. Ini pakai gedek tuh. Jangan pakai gedek, pakai tab. Nah, kan rapi jadinya tuh. Ya. Ini juga apa kabar? Pakai tab. Nah, gitu. Ya. Sekian. Waduh, sekiannya galak amat. Gede. Ya, di sort 48 gak kira-kira jenis hurufnya. Terus jenis hurufnya suka banget lihat batang. Waduh, huruf kok batang milihnya? Gak ada yang lebih bagus. Kan banyak nih jenis huruf. Tuh, lebih bagus kan? Jangan 48. Suka banget yang gede-gede. Nih, 20 aja, 16 kan 14, 12. Sekian. Ya. Terus di tengah. Lebih rapi nggak? Gitu. Tuh. Ya kan? Lebih manis kan? Coba dilihat. Tuh, lihat tuh. Lebih rapi kan? Tuh. 3 halaman. Nah, ini coba lihat. Kalau ini udah dikasih gambar, ini dikasih gambar. Sebaiknya di halaman 2 dikasih gambar.
ya. Ini belajar bikin buku cerpen. Seandainya ini dikasih gambar lagi, ya kan, kopi, ya, klik kanan, kopi dikasih di sini, ya, klik kanan, dipaste. Tuh, coba, ya kan lebih manis kan? Nah, tuh, ya, terus ini juga, misalkan ada gambar lagi, diklik kanan, di copy, ya kan, ini dikasih di sini, diklik kanan, ya, dipaste. Nah, ini juga, misalkan di sini, gitu. Lebih manis kan? Tuh, ya. Jadi bebas-bebas aja. Nah, setiap lembar itu kalau bisa ada sentuhan tersendiri, dikasih pemanis. Cara pemanis tuh banyak, ya. Ada gula, ada sayur, ya kan? Ada keju. Jangan yang asam-asam. Yang asam-asam siapa? Nanti ada yang marah lagi. Yang asam-asam bukan saya. Kasih sentuhan tuh maksudnya gimana? Belajar komputer itu jangan kaku-kaku, ya. Dikasih sentuhan nih contohnya, ya kan, ya, dikasih sentuhan tuh woi woi gitu kan. Nah, ini langsung nih, kalau cerita langsung ada kata kutip ini kayaknya langsung ini ya, suatu hari misalkan, yang halus dulu lah. Ini pakai gedek juga nih, ya kan, insert, ya, word art kemarin udah dibilang kan, pakainya ini diklik S, ya kan. Udah S kayak gini jangan panik, diklik kanan, dikasih apa, text wrap, terus square. Nah, gitu kan, ya kan, di suatu, ya kan, di ini sesuatu banget manakala saya berteriak woi woi, ya. Ini kan contoh, jadi S seperti itu, ya. Nah, kan gini lebih enak melihatnya gitu. Nah, ini belajar membuat buku gitu. Jadi kalau belajar komputer tuh ada sedikit seninya, jangan dipaksain tadi huruf 48, ya, gambar di peang-peangin gitu kan, ditarik-tarik. Orang yang marah kalau foto saya dibikin kayak gitu maksud hati untuk membuat kejutan, tapi giliran ditarik gambarnya meletot-meletot gitu, jadi waduh kok saya gambarnya jadi begini, nanti kan marah orangnya, ya. Jadi harus ada seninya gitu, ya. Ini juga, ya, ini kalau ini berarti kurang ke bawah nih tuh, karena dia tidak mau ke tengah. Ini ada ininya, kirim turunin ke bawah, dia pasti akan ke tengah tuh, ya kan. Jadi dilihat sisi pantasnya, kira-kira kalau kayak gini pantas nggak ya gitu. Jadi posisikan diri kita sebagai pemirsa, bukan sebagai penulis. Kalau saya sebagai pemirsa, kira-kira saya nih ngelihatnya enak nggak ya gitu. Kalau kita mikirin diri kita sendiri, emang gue pikirin yang lain, yang penting saya ngerti. Urusan kamu nggak ngerti tulisan saya, ya nggak usah jadi penulis. Kalau kayak gitu nggak usah bikin laporan nanti untuk diri sendiri. Kita bikin laporan kan untuk dibaca orang lain, supaya dimengerti orang lain, ya. Oh, yang berteriak bukan saya, kan saya hanya nyontohin, kan saya udah bilang abaikan tulisannya. Nanti kalau saya ngajar bahasa Indonesia baru saya ujarkan. Kalau guru kan bisa ngeles gitu. Kamu benerin sendiri kan, ini kan saya cuma contoh supaya kasih tulisan. Oke.
Asik ya bisa ngeles. Udah ya. Apalagi kira-kira. Jadi seperti itu. Ya. Kira-kira nih pantas nggak ya di sini ya? Nah, jangan malu-malu juga ya untuk membuat nilai tersendiri. Misalkan boleh-boleh aja kan kalau kamu gambarnya digedein. Ya kan? Gambarnya digedein. Cara ngegedein gimana? Lagi-lagi tekan shift terus dibesarkan. Nah, kayak gitu. Ya kan? Boleh nggak kayak gini? Boleh lah. Ya kan? Tuh, jadi lebih cantik. Ya kan? Kalau kayak gini kan orang langsung fokusnya ke Jayanti sih. Ini maksudnya si orang ininya kan. Gitu. Ya. Jadi boleh kan gitu. Ya, harus mahal kalau bahasa Indonesia. Karena memang coba ya, bahasa Indonesia itu nih coba ya. Bahasa Indonesia itu bahasa yang paling salah arti. Coba kalau saya bilang ya, suatu banget. Itu cuma gara-gara spasi kan? Man. Ya kan? Akala saya, ya kan? Jadi kan makanya harus hati-hati. Koma, ya kan? Kalau diulangi gimana? Kontrol Z. Ya. Jadi harus hati-hati menggunakan bahasa Indonesia itu. Tapi dulu saya ngajar ke KPB, saya ajarin sedikit, dia langsung bisa nulis novel. Sekarang anaknya udah suka nulis novel. Gitu. Jadi emang harus dibiasakan. Coba, misalkan kalian wawancara nih, saya. Belajar apa yang saya omongin dituangkan dalam tulisan. Nah, kalau udah bisa dimengerti oleh yang orang lain yang membaca, itu wawancaranya sudah berhasil. Kadang-kadang kita hanya bisa baru menulis. Nah, gimana kalau kalian jadi kontributor mewawancarai, tuh lihat wartawan, diwawancarai, mereka cuma modal kata-kata kuncinya. Oh ini, oh ini, oh ini, terus langsung diungkapkan jadi tulisan. Itu belajarnya mesti tekun, ya. Haha, ngajar kita Pak kalau gitu. Aduh, saya sebenarnya harusnya nggak boleh ngajar, saya harusnya ngawasi. Nanti kalau saya ngajar, tapi suatu saat saya pasti kasih praktek atau kasih pembelajaran supaya bisa, karena kepribadian itu bisa dilihat dari tulisan kok ya. Saya bisa nebak tulis kepribadian dia dari tulisan. Wah, ini orangnya romantis, ini orangnya galak, udah bisa saya tebak. Mau saya tebak? Oke, ada lagi nggak? Ada lagi? Nah, ini kan kalau kayak gini lebih manis kan, Jayanti, ya. Tuh, ya. Ini kalau di print bagus banget. Bagus banget kalau di print, saya yakin. Ya, menarik, orang bacanya juga yang tadinya nggak mau baca jadi pasti mau baca. Apa sih, penasaran? Tuh, ya. Irma orangnya gimana? Malas mandi. Kan suka-suka saya, kan nebak. Kan tadi saya bilang kan nebak. Makanya jangan terpancing dengan kata-kata saya. Kan saya suka nebak. Coba saya bisa tebak. Ya saya nebak boleh dong. Masa saya nebak yang bagus-bagus? Janganlah, Irma jangan dibully terus lah. Dia sudah cukup sedih melihat foto-foto kawan-kawan. Oke ya, gitu. Ada lagi. Ini ya, ingat. Ini Jayanti. Kalau ini di save as, bedanya save sama
Bedanya nge-save sama save as udah tahu ya. Wah, kelas sudah mau habis. Bonus. Bonusnya banyak banget. 15 menit lagi itu. Berarti bonus sudah 30 menit. Bonusnya udah 30 menit. Ya. Oke. 15 menit berarti pas jam 11. Oke deh, apa jam 11. Bedanya save sama save as tahu kan? Jangan sampai nggak tahu ya. Kalau save itu nimpah yang sudah ada. Tapi kalau save as mengganti yang sudah ada. Gitu. Mengganti dengan kata-kata yang baru. Di file baru. Saya udah disiapin lauk alam ini nih. Masakan. Makan malam kita. Pesta. Ya kan? Tanggal berapa ya sekarang ya? Siapa yang tahu tanggal? Kok perasaan tanggalan sama aja ya? Kemarin Indomie, sekarang Indomie. Oh, soalnya jagonya masak Indomie sama jago masak telur. Suguhannya Indomie. Cuman beda rasa. Kemarin kari ayam, sekarang soto mie. Alhamdulillahirabbil alamin. Serius dikasih tanggal. Saya tuh tanggal berdasarkan masakan. Serius nih ya, salsa ya. Saya tanya, katanya kalau anak kos tanggal ini masaknya Indomie. Perasaan saya dari kemarin sama lo soalan Indomie terus dimasakinnya. Tanggalan saya berubah kalau hari Minggu. Kalau hari Minggu itu kadang-kadang ada yang bawain. Ya mendingan lah. Ya kan kue bolu gitu kan. Perbaikan gizi kalau hari Minggu. Ya, tadi itu file save as. Coba kalau kita save as dalam bentuk PDF. Mantap nih. Ya, keluarga Bang Jai. Coba kita lihat PDF-nya. D. Lah, kalau makan duluan aja. Takut dingin. PDF. JK. Keluarga. Mana ya? Kok ada? File. Save as. Adanya di download. Pantas. D. Keluarga Bang Jai. Oke. Nah, sekarang udah ada pasti. Di D. Tadi ada di D. Ya. Nah, cari di D. Salah. Banyak banget. Terus keluarga. J. K. I. J. K. Nih. Ini J. Di Word. Tuh. Mana ya? Kok nggak ada? Bentar ya. Salah. Ini file save as. Wah, ini PDF harusnya. Salah betul. Harusnya PDF tadi ya. File save as PDF. Tadi internet tetap Word. Nah, ini dia. Refresh. Nah, IJ. Nih, keluarga Bang Jai. Nah, itu. Bagus kan?
Ini harusnya kalian udah bisa save ke flash disk, dibawa ke 7-Eleven, di print. Udah jadi. Jadi besok-besok kalau dikirimin rapot PDF nggak pada teriak, wah saya belum dikasih rapot. Ya itu udah PDF-nya, tinggal dibawa ke 7, tinggal di, tapi kurang mantep. Nah, oke ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kenapa tuh, Irma? Pak, aku tanya, kalau motong foto gimana? Misalnya kalau foto Mbak J cuma orangnya aja, pakai apa, Pak? Tadi itu di crop. Nih, ya. Coba lagi screen sharing. Bukan klik kanan. Bukan klik kanan, diklik 2 kali, terus di crop. Diklik 2 kali, terus di crop. Diklik 2 kali, nanti di sebelah kanan itu ada tulisan crop, langsung dipotong. Ya. Timbullah nanti dia mana yang dipilih. Ada ya layarnya berbagi. Nih. Kan gini misalkan, ya. Ini mau di crop. Nah, ini nih ada nih crop. Kelihatan nggak tadi saya berbagi layar? Ada ya? Nih, ini crop, nih crop, crop. Nah, mau ini aja, tuh, wajahnya aja. Nah, klik sembarang. Nah, tuh. Ya, paham? Bisa dipahami? Bisa? Motornya, iya bener juga sih. Motornya aja harusnya ya. Coba klik 2 kali, di crop. Nah, motornya aja katanya. Nah, ini aja. Klik. Nah, ninja. Oke? Gampang ya? Irmawati, kalau yang ditanyain dindingnya hilang, itu ada pelajaran sendiri. Namanya pelajaran Microsoft, sorry, Adobe Photoshop. Itu, ya. Mesti belajar dulu nanti, ya, dasar-dasar itunya dulu. Nanti kamu bisa bikin brosur seperti yang kalau saya bikin, dari 2 foto digabungin jadi 1, backgroundnya diganti awan gitu. Nah itu belajar pertama itu harus apa, harus dikepret-kepret dulu tangannya supaya jarinya panjang-panjang. Kalau megang ulekan terus nanti jadi jarinya buntet-buntet. Irma, ya dikepret-kepret dulu ya. Belum dijawab. Yang mana, Dewi? Coba pertanyaannya, Dewi. Tulis lagi bisa nggak, Dewi? Dewi. Galau terus. Dewi, tulis lagi Dewi pertanyaannya. Saya cari ini susah.
Pak, cara nge-copy catatan di Facebook biar judul dan fotonya kekirim. Gimana? Cara ngopi catatan di Facebook biar judul dan foto bisa kekirim. Maksudnya gimana ya? Nggak jelas aku. Irmawati, Dewi. Gimana sih maksudnya? Terus cara copy catatan di Facebook. Di status maksudnya. Atau gimana nih? Siapa yang bisa jelasin? Oh, nomor halaman. Keyword. Coba ya. Bentar ya. Tuh ada insert, ada page number. Masih di berbagi layar nggak? Masih kan? Nah, nih lihat. Di insert page number. Tuh. Top on page dipilih yang mana? Yang ini. Nah, ada header, footer. Tuh, 1, 2, 3. Otomatis. Close header, footer. Ya, udah ada belum halamannya? Ya. Oke. Ada halaman tadi. Udah kan? Nih halaman. Caranya adalah insert page number. Tuh ada page number. Ya. Nih page number. Oke, apalagi pertanyaannya? Oh, saya belum ngerti yang dimaksud tadi. Yang dimaksud dari Facebook. Nanti coba inbox. Atau enggak Dewi. Ngerti nggak Dewi yang dimaksud dengan pertanyaannya Ristiani? Kalau saya belum ngerti pertanyaannya. Ya. Halamannya dikasih nomor. Halamannya dikasih nomor. Ya ini bukan. Ini nomor nih halaman. Ini bukan yang dimaksud. Nih, udah belum? Nih. Ini kan halaman 3 bukan? Ini 3. Ini 2. Ini 1. Gitu bukan? Oke. Ada lagi pertanyaan? Dewi is typing. Kurang paham saya maksud Mbak Ristiani. Ya, Ristiani nanti inbox untuk telepon. Yang dimaksud gimana? Mungkin dia mau nulis status kali. Terus di Word, habis itu di copy. Gitu kali ya. Tinggal di copy aja bisa ya. Nulis nih status di Word dulu. Habis itu udah oke baru masukin ke Facebook. Itu bisa juga, tinggal di klik kanan di paste. Bisa. Oke ya. 1 menit lagi. Jadi selesai. Saya akhiri dulu pembelajaran pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga pembelajaran catatan FB
Nanti inbox ya Dewi ya. Inbox atau tanya atau telepon saya langsung. Ya. Oke, pembelajaran pada malam hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatian, atas kerjasamanya, atas semangatnya. Semoga makin semangat, ya, makin lebih baik dan makin ada perubahan baik sikap, perilaku maupun keterampilan dan keahlian, sehingga apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua, ya, diberikan kelancaran dalam bekerja dan belajar, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.